Apabila Anda ingin berbincang lebih lanjut tentang bagaimana Kreatif dapat membantu Anda, silakan hubungi Kreatif di info@kreatif.com. Nah, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Sebuah partikel bergerak dari posisi X sama dengan 10 meter dengan kecepatan 4 meter per detik pada saat detik 0. Partikel mengalami percepatan dengan fungsi 6 dikali T dikurangi 8 meter per detik kuadrat. Tentukanlah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata dari detik 0 sampai dengan detik kedua. Nah, di soal ini ada informasi-informasi penting yang kita harus mengerti terlebih dahulu, yakni yang pertama bahwa X sama dengan 10 meter ini adalah yang dinamakan sebagai posisi awal, karena ini adalah terjadi pada saat detik 0. Lalu yang kedua, 4 meter per detik ini adalah sebagai kecepatan awal. Kedua informasi tadi akan kita gunakan nanti ketika kita menentukan mencari fungsi kecepatan dan juga posisi benda menggunakan fungsi percepatan ini. Nah, kalau kita lihat di sini, percepatan di sini mengalami perubahan terhadap waktu, yakni 6 dikalikan dengan waktu T dikurangi 8. Artinya bahwa benda bergerak bukan lagi sebagai gerak lurus berubah beraturan yang kita akan pelajari nanti, namun di sini percepatan mengalami perubahan. Jadi, untuk kasus seperti ini kita akan berlatih bagaimana mendapatkan fungsi-fungsi yang lain seperti kecepatan dan juga posisi. Nah, sekarang kita akan mulai dari fungsi percepatan benda, yakni bahwa percepatan sama dengan 6 dikali T dikurangi 8. Nah, kita sudah belajar bahwa percepatan merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu, jadi dv per dt. Nah, saya tuliskan sama dengan 6T dikurangi 8. Nah, kalau dt kita pindah ke ruas sebelah kanan, jadi dv sama dengan 6T dikurangi 8 dikalikan dt. Lalu, untuk menyelesaikan ini, kita dapat menggunakan integral, di mana apabila fungsi yang kita integralkan hanya berupa fungsi pangkat 1 seperti ini, maka kita nanti langsung saja bahwa hasilnya integral dari dv v, lalu integral 6t kita dapati yakni sama dengan 3t kuadrat dikurang integral dari 8 dt 8 kali t. Nah, tentu kita seperti yang tadi saya sampaikan, apabila yang diintegralkan hanya berupa suatu fungsi semacam ini, yakni fungsi dengan pangkat t pangkat 1 atau 2 dan seterusnya 3, kita dapat langsung di mana hasil integral ini kita tambahkan dengan suatu nilai, yang mana apabila yang sedang kita cari di sini merupakan suatu fungsi kecepatan, maka nilai di sini merupakan suatu nilai kecepatan awal yang kita sudah diberitahukan nilainya pada soal tadi, yakni sama dengan 4 meter per detik. Jadi secara umum kita bisa menuliskan bahwa fungsi kecepatannya adalah 3t kuadrat dikurangi 8t ditambah 4. Nah, kita bisa menguji kalau seandainya waktu t itu kita buat 0 di sini, maka kita akan menghasilkan nilai kecepatan 4 meter per detik tadi, di mana itu adalah suatu nilai kecepatan awal. Nah, selanjutnya, setelah kita dapatkan fungsi kecepatan, yakni 3t kuadrat dikurangi 8t plus 4, maka kita tahu bahwa kecepatan merupakan turunan dari posisi terhadap waktu. Karena kita sekarang sedang belajar gerak dalam satu dimensi, maka kita menggunakan arah tertentu. Misalkan saya tuliskan sebagai arah x dx. Nah, ini sama dengan tadi 3t kuadrat dikurangi 8t plus 4. Lalu seperti tadi kita pindahkan dt, lalu kemudian kita integralkan. Nah, sekali lagi bahwa apa yang kita integralkan di sini merupakan hanya suatu fungsi polinomial, yaitu dengan pangkat bilangan seperti ini 2, 1 dan seterusnya, maka kita dapat langsung di mana fungsi posisinya yang kita dapati nanti adalah sama dengan
T pangkat 3 dikurang 4T kuadrat ditambah 4T. Nah, kita akan menambahkan dengan suatu nilai, di mana apabila yang kita integralkan tadi adalah suatu fungsi posisi, maka nilai di sini adalah nilai dari posisi awal. Seperti itu ya. Nah, di soal kita sudah tahu bahwa nilai dari posisi awalnya tadi adalah 10 meter. Sehingga pada akhirnya kita dapati bahwa fungsi posisi dari benda yang bergerak ini T pangkat 3 dikurang 4T kuadrat ditambah 4T plus 10. Nah, proses ini tentu kita dapati kalau kita sudah berlatih dengan lancar untuk mengintegralkan fungsi-fungsi semacam ini. Nah, sekarang ketika kita diminta mencari kecepatan rata-rata atau juga kelajuan rata-rata, maka kita perlu menggambarkan bagaimana benda ini bergerak. Jadi, yang pertama adalah pada saat posisi di detik 0, dan kita sudah tahu nilainya tadi adalah pada posisi 10 meter. Lalu, diminta kecepatan rata-rata dari detik 0 sampai dengan detik kedua, maka posisi pada detik kedua pun kita perlu cari nilainya, di mana tadi kita mendapati fungsi posisinya adalah T pangkat 3 dikurangi 4T kuadrat ditambah 4T plus 10. Nah, ketika kita masukkan waktunya 2 detik, maka kita dapati 8 dikurang 16 ditambah 8 lalu ditambah 10. Nah, ternyata posisi pada detik kedua pun juga adalah di posisi yang sama, yakni 10 meter. Nah, di sini kecepatan rata-rata sangat mudah sekali, seperti yang sudah kita pelajari di materi-materi yang sebelumnya, yakni bahwa kecepatan rata-rata dari detik 0 ke detik kedua merupakan perpindahan delta X dibagi interval waktu, atau posisi akhir dikurang posisi awal dibagi lamanya waktu dari detik 0 sampai dengan detik kedua, 2 detik. Nah, jadi karena di sini kebetulan nilainya detik 0 dan detik kedua sama, jadi 10 dikurangin 10 dibagi 2, maka kita dapati kecepatan rata-rata dari kasus ini adalah 0. Nah, sekarang bagaimana untuk kelajuan rata-rata? Kita tahu bahwa kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai jarak dibagi selang waktu. Namun, kita perlu melihat bagaimana sesungguhnya gerak ini. Terlebih lagi, kita tahu bahwa kecepatan dari benda yang bergerak ini tadi memiliki suatu fungsi 3T kuadrat dikurang 8T plus 4. Artinya, di sini ada kemungkinan dari benda tersebut untuk berhenti di suatu tempat. Nah, ini yang mesti kita pikirkan dulu. Apakah dia itu berhenti pada saat di antara detik 0 dan detik 2, karena itu akan membuat perbedaan nanti. Jadi, sekarang kita coba pikirkan untuk mencari posisi dan juga waktu saat benda berhenti. Nah, tentu kita sudah memiliki fungsi kecepatan benda tadi, yakni 3T kuadrat dikurangi 8T plus 4. Lalu kita tahu bahwa berhenti di sini, maka nilai kecepatan benda sama dengan 0. Nah, kita dapat yang namanya persamaan kuadrat di sini. Apabila kita cari nilai dari akar-akar persamaan kuadrat ini untuk mencari nilai waktunya, maka kita akan dapati bahwa waktu yang pertama adalah pada detik 2/3, dan waktu yang kedua ketika benda ini berhenti adalah pada detik 2. Dan memang ini suatu soal yang kebetulan pada detik kedua tadi juga benda berada di tempat yang sama. Nah, kalau kita gambarkan benda ini bergerak, jadi ini sumbu X, ini titik 0, ini titik 10. Benda ini bermula dari titik 10. Jadi ini adalah pada saat detik 0. Lalu
benda tadi bergerak mula-mula dengan kecepatan 4 meter per detik. Artinya dia mula-mula ke kanan 4 meter per detik. Nah, hati-hati kenapa? Karena pada detik 2/3 ini, yang mana ini adalah suatu nilai di antara detik 0 dan detik kedua, benda ini berhenti. Jadi sekarang yang perlu kita pikirkan, di mana tempat benda ini pertama kali berhenti. Nah, kalau kita cari nilainya menggunakan fungsi posisi, yakni yang tadi kita dapati T pangkat 3 minus 4T kuadrat plus 4T plus 10, dengan memasukkan harga T waktu 2/3 di sini, maka posisi saat benda berhenti pertama kali pada detik ke 2/3 itu adalah pada titik 11,185. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan ini 11, ini 12, maka di titik ini dia berhenti. Stop untuk yang pertama. Ya, ini pada detik 2/3. Nah, kemudian setelah itu benda ini kalau kita cari nilainya akan berbalik arah dan kembali lagi ke tadi yang posisi pada detik kedua, di mana kita sudah hitung nilainya, yakni pada X sama dengan 10 meter. Jadi secara lengkap gerak benda ini adalah mula-mula ke kanan, kemudian berbalik arah ke kiri. Nah, kalau kita hitung bagaimana jarak yang ditempuhnya, maka jarak yang ditempuhnya adalah pertama ke kanan dari titik 10 ke titik 11,185, lalu berbalik arah dari titik 11,185 ke titik 10. Maka jaraknya di sini adalah sebesar 1,185 ditambah 1,185. Sehingga kelajuan rata-ratanya dapat kita hitung, yakni jarak ini yang mana nilainya tadi sama dengan 2,37 meter, kita bagi dengan waktu gerak benda yang adalah 2 detik. Jadi kita dapati 1,185 meter per detik. Nah, tentu sekali lagi dari soal ini kita diharapkan untuk berhati-hati ketika mencari kelajuan rata-rata dari suatu benda, karena dalam kelajuan itu kita harus memikirkan bagaimanakah lintasan dan lebih jauh lagi jarak yang ditempuh atau panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut. Untuk yang kecepatan rata-rata mungkin hal itu relatif lebih mudah, karena kita hanya memikirkan posisi-posisi benda saja pada saat mula-mula dan pada saat akhir, yang mana apabila kita memiliki fungsi posisi ini, tentu kita dapat cari nilai posisinya ada di mana, lalu kita hitung kecepatan rata-ratanya.